Ya, Alhamdulillah, segala pujiannya pantas milik Allah. Karena atas karunia Allah kita masih diberi kesempatan umur panjang dan diberi kesempatan sehat dan punya waktu untuk bisa berkumpul di ruangan ini. Tentunya dalam rangka pertama silaturahim dan yang kedua tentang berbagi pengalaman. Perlu diinformasikan, kemarin kita sudah melaksanakan tahap 1 yaitu tahap pemetaan. Yang ibu-ibu sudah bisa membaca rapor mutu, dikaitkan dengan indikator mutu, kemudian bisa menganalisis rapor mutu. Setelah itu Bapak Ibu sudah juga bisa mengevaluasi PJJ, dan yang terakhir Bapak Ibu sudah membuat rekomendasi. Saya hanya minta memastikan dulu apakah tagihan-tagihan ini sudah selesai atau masih ada sesuatu yang mengganjal, supaya sebelum kita masuk tahap yang kedua ini kita sudah clear tentang tahap 1. Oleh karena itu saya beri kesempatan dulu untuk tahap 1 ini sudah clear atau masih ada masalah yang tentang analisis rapor mutu, terutama tentang analisis rapor mutu dan rekomendasi. Yang PJJ-nya kan itu mengisi kuesioner dengan melengkapi dokumen-dokumen bukti pendukung. Nah, yang kita nanti dilanjutkan pada tahap kedua ini, yaitu setelah kita menganalisis rapor mutu, kemudian kita sudah memberikan rekomendasi, maka tahapan berikutnya adalah merencanakan pemenuhan mutu, baik itu bidang akademik maupun bidang manajerial. Silakan, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan yang materi kemarin atau sesuatu yang masih kurang atau masih belum paham atau bagaimana. Tapi intinya saya berharap Bapak Ibu sudah bisa ya menganalisis rapor mutu dengan rapor mutu dan indikator mutu. Paham itu kalau itu yang itu? Bisa paham tak? Bisa paham? Sampai rekomendasi kan tadi sudah kita dapat di posisi semua rekomendasi yang kita sampaikan, Bapak Ibu sampaikan mulai rekomendasi standar nasional pertama sampai ke 8, tetapi kita akan lebih fokus kepada 2 standar, yaitu standar penilaian pendidikan dan standar pengelolaan pendidikan. Kalau yang pertama daftar hadir, saya sudah terbiasa ya. Dan saya ingatkan kembali untuk SMK Maritim tanggalnya tanggal hari ini tanggal 19. Untuk SMK Muhammadiyah juga sama tanggalnya hari ini tanggal 19. Sementara untuk SMA Muhammadiyah Altim itu tertanggal tanggal 24 karena memang pelaksanaan kan tanggal 23 dengan hari kedua 24. Nah, kemudian alhamdulillah timnya sudah siap untuk foto kegiatan dan video kegiatan. Nah, berarti tagihan hari ini hanya ada 1. Ya. Satu, yaitu dokumen perencanaan mutu. Baik itu bidang akademik maupun bidang manajerial. Saya ingatkan kata kunci sukses itu salah satunya adalah ATM. Ya, ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita sudah dapat informasi, lebih bahasa itu, kalau bahasa kerennya itu studi banding. Ya, sudah melihat di tempat lain, oh ada ini. Nah, tinggal kita masuk ke sekolah kita, kemudian kita lihat, kita amati, kemudian kita tiru dan kita modifikasi. Ya, itu sah itu. Ya, setelah kita modifikasi baru kita laksanakan. Nah, kita kembali ke sana tadi dan lagi untuk hari kedua ini saya ingatkan kembali ada beberapa materi nanti. Materinya adalah kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Kemudian ada materi tentang adaptasi kebiasaan baru dan ada materi asesmen nasional. Mudah-mudahan nanti pada materi asesmen nasional saya minta dengan hormat Pak Korwil untuk menyajikan materi ini. Nah, kalau saya tetap pada konsistennya pada pembuatan perencanaan pemenuhan mutu. Ya. Nah, saya ingatkan kembali ini ada LK-nya. Ada LK tentang perencanaan mutu seperti ini. Ya, bisa dilihat di filenya masing-masing kan? Ya. Menyusun program kerja sekolah atau perencanaan mutu. Yang intinya program kerja sekolah ada 2 yang kita hari ini, yaitu bidang akademik, bidang manajerial. Kemudian rencana pelaksanaannya atau rencana implementasinya juga sama, bidang akademik dan bidang manajerial. Kira-kira apa, jadwalnya bagaimana dan seterusnya.
Kemudian kita membuat mekanisme monitoring, ya, atau dengan kata lain monitoring evaluasinya, baik itu bidang akademik maupun bidang manajerial. Ini nanti Bapak Ibu diisi. Tapi kan kita kemarin sudah sepemahaman yang kita tidak lanjut adalah di standar penilaian pendidikan dan standar pengelolaan pendidikan. Ya. Sebagai gambaran Bapak Ibu, toh kalau musik kosong ini kan toh punya gambaran. Ya. Ini toh mau bikin apa ini? Dengan kegiatan ATM, karena ini memang perencanaan itu kelihatannya tidak terlalu susah sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu sudah terbiasa. Maka saya berikan contoh program kerja ini.